Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu serta pemirsa JTV di seluruh tanah air, alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para umara, pejabat pemerintah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Tidak lupa malam ini masih setia bersama kita kru JTV. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya kabarkan kepada pemirsa JTV di seluruh Indonesia, malam ini adalah pengajian akbar di halaman Masjid Al-Ikhlas, Talun Permai, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua elemen masyarakat, para kiai, para ulama dan para pejabat pemerintah, masyarakat tumplek-blek hadir memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan semuanya diparingi barokah. Barokahnya Maulid Nabi, semoga yang hadir diparingi panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, bahagia rumah tangganya, dan anak-anaknya berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ngaji, mari kita sama-sama membaca sholawat, nggih Bu. Bu, baca salawat dulu ya. Monggo Gus, monggo sama-sama baca salawat anak soleh. Monggo semuanya ikut bersama-sama sebagai bentuk rasa mahabbah, cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alamatana oleh ibu bapa ba'dani mu'min anut syariah kangdihen likane anut kandikane kapindo mulaya akeh ing waktu ane ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a syahri wa zawji. Tak berdaya bisa jawab oleh Belsak. Oke, ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu ke gym. Kalau fitnah itu ke
pulsa. Dol pulsa. Oh iya betul. Oleh pulsa ya. Oleh. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melok kuis Tulcena setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam piro Ron? Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Tulcena nonton PT Jaman Penak di TV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Yuk datang dan ramaikan aksi 1000 bidan dalam rangka hari ulang tahun IBI ke-74 tahun 2025. Dimeriahkan pemecahan rekor muri Dance for Pregnancy, Lomba Dance Hand Hygiene, Lomba Kreasi Masakan Sehat Bu Bidan, cek kesehatan gratis, door prize, dan acara deklarasi penurunan AKI, AKB, dan stunting. Hari Minggu 29 Juni 2025 mulai pukul 6 pagi di Lagan Avenue Mall, Sungkono, Surabaya. Para kiai, para alim, para ulama, para sepuh, Bapak Ibu hadirin sedaya semua yang saya hormati, pemirsa JTV semua yang berbahagia, bahwa malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir malam ini insyaallah wajah-wajah ahli surga semua. Sebab jelas kita semua insyaallah kalau cinta kepada Nabi akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, bahkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, neraka itu loh takut sama Kanjeng Nabi. Allah dawuh di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala dawuh, orang itu kalau pengen selamat, Bu, orang itu kalau pengen aman, jaya, selamat, satu dawuhnya Allah, wa anta fihim, ketika Rasulullah ada di sekitar kita.
Bagaimana Rasulullah bisa hadir di tengah-tengah kita kalau kita senang membaca sholawat? Tepuk tangannya mana? Orang yang senang membaca sholawat kepada Nabi, hakikatnya Rasulullah rawuh hadir di sini. Ada satu cerita Bapak Ibu. Dulu ada seorang dari Eropa, namanya Syekh Muhammad Imam Al-Bushiri, yang dikenal dengan telah membuat sholawat burdah. Sholawat apa? Burdah. Burdah itu artinya selimut. Beliau Syekh Muhammad Imam Al-Bushiri ini Bapak Ibu diparingi ujian sama Allah, sakit lumpuh selama 3 tahun. Akhirnya Syekh Imam Al-Bushiri ini setiap hari waktu sakit itu Bu, membaca sholawat, namanya sholawat burdah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena setiap hari Syekh Al-Bushiri ini Bapak Ibu baca sholawat tadi, akhirnya dalam sejarahnya itu mimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ya. Akhirnya dalam mimpi tersebut Rasulullah dawuh menemui Syekh Imam Al-Bushiri, Syekh Al-Bushiri, kamu akan saya kasih hadiah. Apa? Hadiah. Ini saya punya jubah, saya kasih hadiah kepada kamu. Akhirnya sama Syekh Al-Bushiri jubahnya diterima dalam mimpi. Ternyata Rasulullah dawuh, Syekh Al-Bushiri, jubah itu ndak usah kau terima dengan tangan, tapi buatlah kemul atau selimut, pakai itu. Iya ya Rasul. Akhirnya dipakai. Setelah dipakai, akhirnya Rasulullah dawuh, silahkan kamu berdiri. Yang sakit lumpuh 3 tahun akhirnya bisa berdiri. Setelah berdiri, dalam mimpi itu Rasulullah dawuh, ya Imam Al-Bushiri, setelah kau berdirilah maka imsi, maka kamu tidak hanya jalan tapi larilah. Akhirnya subhanallah, akhirnya di dalam mimpi itu ternyata menjadi satu kenyataan. Jadi ada mimpi menjadi kenyataan. Akhirnya sholawat itulah dinamakan sholawat burdah atau sholawat apa tadi? Selimut atau kemul. Jadi sholawat itu luar biasa. Orang yang sakit bisa diparingi sembuh, itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita di dalam hidup ini perbanyak membaca sholawat. Sepakat napa mboten ini? Kira-kira kita ini banyak baca sholawatnya apa banyak ngerasaninya? Apa banyak sholawatnya apa banyak ngerasaninya? Kok menekabe medeni ini rek? Ayo baca sholawat pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, tidak pakai Sayyidina Muhammad boleh, pakai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niku insyaallah kula jenengan diparingi aman, diparingi selamat, sebagaimana dawuhnya Allah, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim
Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya ketika Nabi Muhammad ada di situ. Bagaimana supaya Kanjeng Nabi bisa rawuh di sini? Caranya kita sering-sering membaca sholawat. Alhamdulillah. Mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Loh, kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Kolesterol Max, maksimal atasi kolesterol. M-Green Madu Hijau. Lambung sehat, lambung tenang, lambung nyaman, lambung sehat. M-Green, rajanya madu hijau. Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para buruh ambek meringoti dino buruh bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuistul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Telcenak nonton sampe dijamin penak JTV. Yang kedua, kula panjenengan kita semua kalau pengen mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi, mari kita menjalankan apa saja yang baik-baik ini diparingi istiqomah. Ini pemirsa JTV di seluruh Indonesia, perlu saya kabarkan tahun kemarin, tahun 2023 ini juga pas tanggal 12 Maulid, JTV bersama seluruh masyarakat Talun juga memperingati Maulid Nabi di tempat ini, di majelis yang barokah ini. Jadi ini istiqomah diperingati setiap tahun. Alhamdulillah. Al istiqomatu tajlibul karamah. Dawuhnya Kanjeng Nabi, orang itu kalau istiqomah bisa menjadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana supaya hidup kita ini bisa istiqomah? Bagaimana supaya hidup kita ini kalau menjalankan kebaikan bisa ajak, bisa rutin, bisa terus-menerus? Segalanya dipandang dari sisi kebaikan. Sepakat apa enggak ini? Misalnya jenengan kita ke masjid, ya ndak usah mikir ini catnya kok begini, ini keramiknya kok begini. Ada ndak kira-kira yang begitu? Nggak ada toh? Pengajian ini kok snacknya begini, kok begini, kok gak ada kursinya begini. Itu berarti pandangannya negatif. Itu yang membuat orang itu ndak bisa ajak, ndak bisa Makanya kalau pengen istiqomah segalanya dipandang dari sisi kebaikannya. Sepakat apa betul ini? Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi selalu mengatakan alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dulu dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah masih hidup, Bu, Pak, itu punya sahabat yang istiqomah
ikut sholat jamaah. Namanya sahabat itu, kata guru saya, itu dalam riwayat itu namanya sahabat Sya'ban. Siapa? Sya'ban. Sya'ban itu nama orang. Setiap ada sholat jamaah selalu ikut hadir di masjid, makmum kali Kanjeng Nabi. Dan kalau sholat itu biasanya sholatnya mepet di pinggir tembok, tapi supaya sholatnya bisa khusyuk. Pada suatu ketika sahabat Sya'ban ini tidak ikut sholat jamaah. Kanjeng Nabi tanya kepada para sahabat-sahabat yang ikut pas sholat subuh itu, sahabat-sahabat, ini biasanya ada sahabat Sya'ban hadir, ini kok nggak ikut sholat jamaah. Kira-kira siapa yang tahu ya? Uzur apa kira-kira? Sahabat nggak ada yang jawab. Saya nggak tahu ya Rasul. Wong tadi malam juga masih sholat Isya. Saya nggak tahu ya Rasul. Semua nggak ada yang tahu. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Hai sahabat, ayo sekarang kita mendatangi rumahnya sahabat Sya'ban. Kenapa biasanya selalu hadir, ternyata tidak hadir ikut jamaah." Rumahnya ternyata jauh, dari masjid itu jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sekitar jam 7 pagi, jam 8 pagi, Kanjeng Nabi kalih para sahabat sowan kepada dalamnya sahabat Sya'ban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar Bu Sya'ban, istrinya. Bu, mohon maaf, ini Pak Sya'ban kok nggak hadir sholat subuh jamaah, apa sakit apa gimana? Dawuhnya Bu Sya'ban, istrinya sahabat Sya'ban tadi, ya Rasul, suami saya tadi malam sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan tadi pagi sudah dimakamkan ya Rasul. Cuma saya ingin tanya ya Rasul, bagaimana suamimu? Bu, istri saya, suami saya, kata istrinya Pak Sya'ban, selama ini tidak pernah mengucapkan apa-apa, tidak pernah mengeluh apa-apa. Sebelum ajalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau hanya dawuh 3 kali. Bilang apa Pak Sya'ban? Tanya Rasulullah. Istrinya menjawab, yang pertama, kenapa kok enggak lebih jauh? Yang kedua Rasulullah, karena dia juga matur kepada saya, kenapa kok tidak lebih baik? Dan yang ketiga, suami saya sebelum wafat mengucapkan 1 kata lagi, kenapa kok tidak semuanya? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang istiqomah seperti sahabat Sya'ban ini sebelum wafat sudah disetelkan videonya bahwa besok akan menepati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya kenapa kok tidak lebih jauh? Ternyata sahabat Sya'ban ini ditunjukkan pahalanya berjalan dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah. Pahalanya besar sekali. Tambah jauh pahalanya tambah banyak. You understand? Kalau sepeda motor berarti dihitung per kilometernya atau munyerip ban itu. Ya, paham ya? Makanya kita semua ayo seneng sholat apa tadi? Berjamaah. Sepakat Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua,
Dawuhnya Kanjeng Nabi, kenapa sahabat Sa'ban ini mengatakan, ya Allah kenapa kok enggak yang lebih baik? Ternyata sahabat Sa'ban saat pernah sholat jamaah ke masjid itu menemukan orang yang kedinginan. Untungnya saat itu Pak Sa'ban membawa jaket rangkep-rangkep. Akhirnya orang yang kedinginan itu diberi jaket oleh Pak Sa'ban, tapi diberi jaket yang bukan yang terbaru, tapi jaket yang bekas. Ternyata pahalanya sedekah, pahalanya memberi sesuatu kepada orang lain, pahalanya luar. Itu ditunjukkan oleh Allah saat mau wafat. Pahalanya sedekah itu luar biasa. Mudah-mudahan yang rawuh ini jadi orang yang kaya semua, senang sedekah, loman semua. Allahumma kalau memberi sesuatu, berilah sesuatu yang terbaik. Sepakat? Sepakat? Kalau ke masjid, khususnya bapak-bapak, latihan Pak. Kalau ke masjid sangu. Kotak amal itu maksudnya itu disuruh ngisi, ojo disorong tok ngono. Sini ada enggak kotak amal yang jalannya buanter itu ada enggak? Gak berhenti blas. Apa selamat gue delok jamaah pengalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksudnya diisi gitu loh ya. Ojo terus disorong tok iki. Jalan tol. Nah, insya Allah di sini kan ada kotak amalnya toh. Ada enggak? Ada, masjid-masjid itu ada kotak amalnya. Masjid setahu saya loh ya, yang tidak ada kotak amalnya itu dua, Masjid Mekah sama Madinah. Saya kemarin ke Mekah, haji juga ke Mekah, umroh kemarin Agustus ke Mekah, itu masjid itu tidak ada kotak amalnya Bu. Padahal masjidnya Masya Allah, pakai lift, pakai berapa karyawan marbotnya yang bersih-bersih. Nggak ada kotak amalnya. Madinah juga begitu. Masjidnya gede berapa hektar, gak ono kotak amale. Loh, masjid Surabaya, Madura, masjidnya cilik, kotake gede-gede. Dileboni dhuwit kate dhuwit klitik, munyer pisan. Klitik. Ketoke pengalaman wong iki. Lah, Masya Allah, kotak amal, kotak uang itu loh Bu, ya. Nah itu ya diisi, syukur yang biasanya sedikit ditambahi, ini separuh untuk saya, separuh untuk kedua orang tua saya, gitu. Sepakat? Sepakat? Orang yang memikirkan nasibnya orang tua walaupun sudah wafat dengan cara sedekah, yakin anaknya pasti mendapat derajat. Alhamdulillah. Jadi kalau sedekah gimana tadi Pak? Ya ini saya, ini sebagian untuk siapa tadi? Orang tua saya. Jadi mikirkan wong tua niki ndek kono ki nasibe ya apa? Slamet ta gak? Masih dengan cara sedekah. Itu bagus niku. Kadang-kadang ada bapaknya meninggal gak mikir nasibnya bapaknya, malah rebutan warisan. Ada enggak? Di mana? Di mana? Tapi ada apa enggak? Jadi bapaknya wafat malah gak rukun, malah rebutan warisan. Ada apa enggak? Di sini gak ada ya. Maksud saya gak ada yang mengaku gitu. Kadang-kadang itu ngapunten Pak Yai. Bapak-bapak ini kalau masih kecil itu kan rukun gitu ya. Adik, kakak, rukun, tidur di neneknya bersama-sama. Kenapa setelah jadi orang berkeluarga kok malah gak rukun sama keluarga? Karena gandengannya itu. Gandengannya ya sebelah ini. Iya di sebelah ini loh gandengannya. Yaitu bilang sama suaminya, Mas, kamu anak pertama. Terus ya rumahnya ibu itu harus kamu yang memiliki. Wong anak pertama. Kata suaminya, yo enggak Bu, itu kudu podo. Yo gak iso sih Mas, sampai anak bareng. Goblok kon niku. Astagfirullah.
Ketoke wong teko. Ada apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sampai lihat dalam penelitian itu, kalau masih kecil rukun, tapi setelah tua kok jadi tidak rukun. Kenapa kira-kira? Karena sisiane, karena istrinya. Sebab istrinya senengane duit. Mudah-mudahan ini jadi istri solihah semua. Ya memang begitulah Pak, itu normal. Kalau wanita seneng uang itu normal. Nah, ono wong ayu kok ndak pinta uang berarti gak normal itu. Makanya mumpung sama ayu njalui duit terus saya sama suaminya. Itu normal. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, kenapa sahabat Sa'ban mengatakan, ya Allah kenapa kok enggak yang tidak semuanya? Karena saat Pak Sa'ban berangkat sholat subuh jamaah, pernah waktu pulang ada orang yang perutnya sakit karena belum sarapan. Akhirnya Pak Sa'ban punya roti ini Arab kan gede besar, kadek panjang. Kok sik tahu. Roti ini wong Arab. Loh, bener apa enggak ini Pak? Loh, roti dia orang Arab kan apa tadi? Besar dan panjang. Rotinya orang Arab itu. Akhirnya Pak Sa'ban karena ada orang sakit, rotinya tadi dicuil, dikasihkan sebagian. Sodakohnya hanya sebagian. Ternyata pahalanya sodakoh makanan itu banyak sekali. Makanya Pak Sa'ban getun menyesal, kenapa dulu kok tidak semuanya. Makanya menyesal itu pasti belakangan. Tepuk tangannya mana? Mudah-mudahan yang hadir ini termasuk orang-orang yang sa'idun fid dharain, selamat dunya akhirat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama membaca sholawat lagi, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Padang bulan, ya. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padang bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, semuanya sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semuanya Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan
berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Musim haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para buruh ambek meringoti dino buruh bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. Yuk datang dan ramaikan aksi 1000 bidan dalam rangka hari ulang tahun IBI ke-74 tahun 2025. Dimeriahkan pemecahan rekor muri Dance for Pregnancy, Lomba Dance Hand Hygiene, Lomba Kreasi Masakan Sehat Bu Bidan, Cek Kesehatan Gratis, Door Prize, dan acara deklarasi penurunan AKI, AKB, dan stunting. Hari Minggu 29 Juni 2025 mulai pukul 6 pagi di Lagon Avenue Mall, Sungkono, Surabaya. Para pemirsa JTV di seluruh Indonesia, saya kabarkan malam ini pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Al-Ikhlas Talun Permai Kamal Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tepuk tangan. Masyaallah. Bisa dilanjut, Bu? Terus, Bu? Bu? Terus? Ini Pak, ibu-ibu itu kalau di bawah ditanya terus gitu. Terus, Bu, terus gitu Pak. Nah, yang berdiri ini ya capek juga, Bu. Bu, terus, Bu. Oh, terus. Kalem-kalem. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya kula panjenengan kalau di samping harus membaca sholawat Nabi, amal solehnya yang istiqomah. Yang ketiga, kalau kula panjenengan pengen mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi, harus selalu menjadi orang Islam yang senang berdakwah, mengajak kepada orang lain untuk menjadi lebih baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Dawanya Allah, aku Kanjeng Nabi itu, aku tidak diutus oleh Allah kecuali memberi rahmat kepada sesamanya, kepada dunia. Tepuk tangan ya. Jadi kalau orang itu berdakwah, apalagi yang diajarkan oleh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwahnya adalah fiqhud dakwah dengan humanistik, yaitu fikih dakwah dengan kemanusiaan. You understand? Jadi harus baik, yang rukun, sepakat? Sepakat? Yang menyayangi, jangan gampang membenci, sepakat? Ada orang baik, dibaiki. Ada yang belum baik, dibaiki. Lama-lama kok mati sendiri ya apa sih? Wah, hancur ini. Ayo, ada orang yang baik, dia apa nih Pak? Baik. Kalau belum baik, dibaiki. Lama-lama jadi baik sendiri. Alhamdulillah. Itu yang harus kita kembangkan. Jadi rahmah, menyayangi, penuh kasih sayang, ajarannya lemah lembut, ajarannya tidak keras, tidak itu pendekatannya persuasif, bukan dakwah dengan represif, penuh dengan ancaman dan tekanan. Na'udzubillah. Kalau tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dakwah kereng Pak. Ada puasa, warung buka di sweeping. Ada apa enggak itu? Ada. Lah kalau orang musafir kalau ingin makan gimana? Kalau ibu-ibu pas haid kalau ingin makan gimana? Tepuk tangannya mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah tahun kedua Hijriah, Rasulullah di Madinah itu kan dikuasai oleh kaum kafir Yahudi, kabilah-kabilah yang itu mayoritas bukan orang Islam, tapi Rasulullah ditolong oleh Allah lewat kaum Ansor. Akhirnya bagaimana supaya negara Yasrib yang pindah jadi negeri Madinah semuanya menjadi aman? Akhirnya Rasulullah membuat mekanisme, membuat konstitusi namanya Piagam Madinah, yaitu melindungi seluruh warga masyarakat Madinah supaya menjadi aman, tentram, tidak boleh bermusuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, ayo kita semua menjadi orang Islam yang rukun. Sepakat? Sepakat? Jangan gampang membenci orang. Siapa tahu suatu saat kita butuh sama mereka. Betul? Betul? Bu, jangan jahat-jahat, yang baik ya. Betul? Sini ada ndak yang kerudungnya panjang tapi jahat, itu ada ndak? Kok guyune gak enak gitu deh. Kerudungnya sih panjang tapi kadang Masya Allah jawat, sing lanang sampai kurung. Kau wetak terus sampai bojone. Padahal nuwun sewu Pak, orang laki-laki itu Bu, kalau digetak suami istrinya, laki-laki, saya kan laki-laki, itu kalau dibentak sama istrinya, ilmu itu langsung hilang. Iya, langsung hilang. Walaupun kiai ini sok goblok dadak itu. Kok telonen dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tolong Bu, jangan keras-keras sama suaminya ya, yang penuh kasih sayang. Jangan gampang membenci orang. Siapa tahu kita butuh sama mereka. Betul? Di Surabaya itu ada orang kadung sudah musuhan, ternyata menjadi besan. Ajur wis. Ajur. Gimana sudah musuhan? Anaknya perempuan sudah kuliah selesai, kerja, dapat pekerjaan, ternyata waktu kerja terus ditaksir sama teman kerjanya laki-laki, dilamar. Matur kepada saya bilang, Pak Sukron gimana ini? Alhamdulillah anak saya sudah kerja, sudah mau dilamar orang. Cuma sayangnya Abah, itu ibunya anak laki-laki itu musuh saya. Kajur ah. Akhirnya terus besanan waktu di kuade itu mencucu kayak wak lohan. Astagfirullah. Na'udzu, pemandangan yang sangat tidak baik. Karena apa tadi? Musuhan. Makanya yang baik dengan siapapun. Sepakat? Sesama orang muslim yang baik. Sepakat? Kalau ada di sini yang tidak muslim yang baik, itu saudara saya, saudara kita, sebangsa setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangannya mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Loh, kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Kolesterol Max, maksimal atasi kolesterol. M-Green Madu Hijau. Lambung sehat, lambung tenang, lambung nyaman, lambung sehat. M-Green, rajanya madu hijau. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV.
Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para puro ambek meringoti dino puro bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasul dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang CTV. Yuk datang dan ramaikan aksi 1000 bidan dalam rangka Hari Ulang Tahun IBI ke-74 tahun 2025. Dimeriahkan pemecahan rekor muri Dance for Pregnancy, Lomba Dance Hand Hygiene, Lomba Kreasi Masakan Sehat Bu Bidan, Cek Kesehatan Gratis, Door Prize, dan acara deklarasi penurunan AKI, AKB, dan stunting. Hari Minggu 29 Juni 2025 mulai pukul 6 pagi di Lagan Avenue Mall, Sungkono, Surabaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, hidup ini jangan gampang meremehkan orang. Siapa tahu mereka itu kekasih Allah. Betul? Betul? Jangan terpancing dengan serbannya ini. Kalau kata guru saya, Mbah Romo Kiai Husain Ilyas, itu kalau dawuh begini, Gus, pakai serban itu nggak apa-apa, tapi hatinya harus mengatakan bahwa serban itu adalah kain biasa yang aku sampirkan di sini. Jadi tidak perlu gaya-gaya. Kadang orang pinter titik kau ya, wah melete di bom-bom. Terus langsung ono wong cangkruk langsung diceramai. Allah berfirman. Rasulullah bersabda. Jadi ini aku ngopi goblok. Astagfirullah. Sing enak itu jangan gampang meremehkan orang. Siapa tahu dia itu kekasih Tuhan, kekasih Gusti Allah. Bagaimana Nabi Musa, Nabi yang sudah dekat dengan Allah, bahkan punya predikat gelar Kalimullah, sudah bicara langsung dengan Allah tanpa perantara, tapi harus berguru kepada orang yang tidak viral sama sekali di bumi, tapi viral di langit, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Makanya kalau lihat orang jangan hanya casingnya saja. Betul? Betul? Kadang-kadang orang agak dikit terkenal gitu sudah berubah gaya. Zaman akhir itu loh Pak, Masya Allah, ngundang ngaji gitu minta dijemput. Ada apa enggak kira-kira? Terus kadang-kadang minta ngaji ditelepon, suruh nelpon manajernya. Akhirnya telepon sama manajernya, sama manajer dimintai uang muka. Akhirnya ngundang Pak Yai malah kayak beli sepeda motor itu. Astagfirullah, naudzubillahi min. Nah, yang enak biasa-biasa saja. Tepuk tangannya mana? Saya ini biasa. Kalau siang saya ini ya celana pakai celana gitu. Kalau ngaji, kalau malam ya enak pakai sarung. Ini ISIS. Ini kan tradisi NU ini. ISIS ya agak gelis gitu loh. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir, jangan gampang susah. Kalau diberi ujian oleh Allah, memang itulah siapa tahu cara Allah mengangkat derajat kita. Kalau kita diuji oleh Allah bisa sabar. Alhamdulillah. Tidak ada orang hidup ini nggak diuji oleh Allah, itu tidak ada. Betul? Betul? Tidak ada Pak. Dan ujian itu tidak pernah janjian Pak. Tiba-tiba datang. Anak, diuji anak, betul? Diuji istri, diuji menantu. Menantu dikasih kol, dibiayai, dikasih modal, dijual. Ada enggak kira-kira gitu? Insya Allah ada. Dikasih ini, dijual. Kemarin itu ada teman kuliah saya itu perempuan. Itu Masya Allah, kalau dulu waktu kuliah itu berdoa itu, ya Allah semoga suami saya nanti dapat suami yang ganteng, putih, kuning, tinggi gitu. Jadi mintanya itu suami yang apa tadi?
ganteng, tinggi, putih. Kemarin ketemu saya, Neng, gimana? Seneng kamu ya? Sudah keturutan apa yang kamu minta, doa, katanya minta suami yang ganteng, tinggi, terus putih gitu. Apa katanya? Jawabnya itu gitu. Loh ya apa sih kok lah ya apa Pak Sukron? Kok ganteng baik gak kerja. Ajur gak kerja, mangan turu, mari turu mangan, bojone meteng maneh. Kayak ajur lah. Aduh, ndak ada hidup sempurna, itu ndak ada, itu ujian. Bu, makanya nun sewu Pak, maaf Pak, jangan berharap hidup di dunia ini sempurna, betul? Kalau panjenengan hidup pengen sempurna, stres, nggak ada yang sempurna. Pak, ini rahasia ya Bu. Iya. Jangan bilang-bilang ya. Semua orang laki-laki itu aslinya kepenginnya itu ya punya istri itu yang cantik, yang tinggi, putih, terus gak suka uang gitu kan, karepe. Tapi yo gak ono Pak, wong wedok gak doyan duit apa maneh ayu, wong elek ngentekno duit. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maunya itu orang laki itu punya istri yang cantik terus gak cerewet, gak ada suaranya, mesem tok, ya bisu itu, gak ada. Makanya hidup ini ya wis begini ya dijalani aja. Kalau ada ujian kita terima. Makanya ada istilah lulus. Kenapa kok lulus? Karena setelah menjalani ujian. Tepuk tangannya mana? Maka ketika kita diberi ujian oleh Allah, jangan gampang susah. Itulah cara Allah mengangkat derajat dan martabat kita, cara Allah meningkatkan kelas kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa JTV, marilah kita sama-sama membaca istighfar. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimuka sultanik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya para guru kami, dosanya para pendiri Masjid Al-Ikhlas Talun Permai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga seluruh donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat Masjid Al-Ikhlas Talun Permai dan lewat majelis barokah malam hari ini, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah, cita-citanya diridhoi oleh Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, semoga yang hadir malam hari ini baik secara langsung maupun secara virtual lewat JTV, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Putra putrinya solihin solihah, putra putrinya punya derajat yang tinggi, punya pangkat yang mulia dan selalu berakhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur insiden dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari.